Woi Rizky, woi. Ngapain? Ini nih habis nyari tuh ini, habis nyari. Oh habis nyari. Ngapain di sini? Kita tak coba ini. Oh iya, ayo, ayo. Ini emang butuh bantuan ini di sini. Iya, ayo, ayo langsung langsung turun sini. Sini. Halo sobat jualan. Pada pagi hari ini dengan konten pertama kita, kali ini kita sudah berada di persawahan dan juga kita sudah bertemu dengan teman saya yang sudah dari pagi sudah stay di persawahan. Oke, boleh kenalkan Mas. Oke teman-teman, saya Rizky dan merupakan teman Pandu di sini. Oke, kegiatan after event JFC ini apa Mas? Jadi kegiatan saya setelah event Jersey itu saya berfokus pada pengolahan sawah. Seperti ya salah satunya tadi saya membantu menanam padi. Kalau boleh tahu sebelumnya, tadi kan sudah kita melakukan penanaman. Nah, sebelum penanaman kan otomatis ada pembajakan. Nah, kira-kira pembajakannya itu manual atau menggunakan traktor atau menggunakan? Oh, untuk pembajakannya kita di sini sudah pakai traktor, memang sudah dari dulu. Dan proses traktornya itu awalnya kita bajak secara keliling, jadi tanpa ada air. Nah, setelah tanahnya itu mulai hancur, tanah padatnya itu baru kita airi untuk dibuat agak berlumpur. Untuk orang-orang yang penanam atau yang pembaja itu kira-kira orang berasal dari sini atau bayaran pajakan dari Untuk pekerja ya, maksudnya kan pekerja gitu kan. Nah, untuk pekerjanya itu kita memang istilahnya itu menyewa orang gitu. Dan untuk gajinya itu hitungannya harian. kira-kira untuk proses dari pembajakan dan penanaman itu kurang lebih makan berapa bulan? Kalau mulai dari pembajakan sampai ke penanaman itu tidak sampai 1 bulan. Ya diperkirakan maksimal mungkin 2 minggu kita sudah bisa mulai menanam gitu. Mulai dari awal membajak, kemudian buat membeli benih, menanam benihnya itu yang kemudian dibuat menanam benihnya itu yang kira-kira sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Untuk proses panennya Untuk proses panen ya, kalau dihitung dari mulai awal bajak mungkin sekitar 3 bulan setengah itu kita sudah bisa mulai memanen. nah, saya kan kebetulan masih awam mengenai untuk perawatan alat-alat yang dipakai di persawahan itu kira-kira gimana? Kalau untuk perawatan ya pertama yang paling penting itu ya kita membersihkan sawahnya dari biar itu kan biasanya kalau udah padi udah mulai tumbuh agak besar itu biasanya di sawah-sawah itu rawan tumbuh lumpur liar. Nah itu harus dibersihkan. Nah kemudian biasanya kita memupuk itu untuk perawatan padi
hasilnya biasanya kita pakai pupuk organik. Kira-kira apa sih perbedaan antara pembajakan menggunakan sapi dan traktor? Kalau untuk perbedaannya sih nggak ada, cuma kan Lebih cepat aja gitu. ya lebih cepat aja kalau pakai traktor itu lebih cepat. Dan sekarang juga untuk menemukan sapi yang dibuat untuk membajak juga sudah sulit ditemukan. Jadi pembajakan lebih cepat atau lebih baik menggunakan traktor. Nah, di situ kira-kira dampak menggunakan traktor untuk membajak kira-kira. Untuk dampak mungkin dampaknya sih tidak ada. Soalnya hasilnya menggunakan traktor dengan menggunakan sapi itu sama. Nah, ini mungkin sobat petualang ingin tahu nih, untuk pupuk Mas Rizky kira-kira menggunakan pupuk apa? Untuk pupuk itu kita biasa pupuk apa nih namanya urea. Itulah sobat petualang, Mas Rizky menanam atau memproses persawahan ini dengan pupuk urea. Itulah tips dari Mas. Untuk lahan seperti ini Mas, kira-kira butuh berapa pupuk atau butuh berapa karung nih untuk pemupukan itu? Kalau untuk satu peta ini ya mungkin tidak sampai setengah karung mungkin ya. Ya kira-kira kalau pakai timba itu mungkin sekitar 2 sampai 3 timba saja. Itulah teman-teman. Nah, Mas Rizky, tadi kan sudah kita membahas atau mempertanyakan nih terkait pembajakan, penanaman, dan perawatannya. Tuh. Nah, yang terakhir nih yang saya tanyakan itu panennya. Proses panennya itu seperti apa, menggunakan apa? Mungkin Mas Rizky bisa aja. Kalau untuk panennya kita sampai sekarang masih manual. Tapi juga ada sebagian petani yang sudah menyewa mesin yang besar itu. Nah, ada sebagian petani yang pakai itu. Cuma kami tetap pakai manual karena kami banyak mendengar rumor bahwasanya kalau pakai mesin yang besar itu ada banyak padi yang masih berceceran di sawah. Jadi kalau misal dikumpulkan itu bisa jadi masih bersisa 1 karung yang kececeran. Jadi kita mengantisipasi seperti itu, lebih baik kita pakai manual saja. Oke. Ya, dari hasil panen itu apakah Mas Rizky konsumsi sendiri atau dijual ke ya pengepul itu? Kalau untuk hasil panen ya kita bagi 2. Misal kita dapat 8 karung, nah itu biasanya untuk 5 sampai 6 karungnya kita jual. Misalnya itu kita taruh di rumah untuk dibuat konsumsi. Oke. Nah, tadi kan sudah membahas proses ya. Proses. Nah, Mas Rizky tadi kan sudah dibahas tuh, dijelaskan proses panennya, hasil panennya Mas Rizky. Itu kira-kira dalam satu peta atau beberapa peta itu kira-kira dapat berapa karung? Kalau untuk hasil panen saya kalau dalam hitungan 1 peta ya itu kurang tahu. Cuma biasanya ketika saya itu panen dan sawah saya itu sekitar 7 atau 8 peta itu. Nah itu bisa sampai menghasilkan kurang lebih ya kadang nyampe ke 3 ton. Sangat banyak ya sebenarnya jualan. Itulah mungkin beberapa penjelasan dari Mas Rizky, teman saya sendiri, tentang persawahan, teman-teman.
Mungkin sobat petualang ingin bertanya-tanya, langsung di komen saja ya teman-teman. Oke, begitu saja sobat petualang. Jangan lupa subscribe and like, dan juga tunggu konten-konten berikutnya. Salam sobat petualang.